Mega Pro. Sedangkan motor Mega Pro aja sekarang sudah nggak ada lagi kali. Masa capresnya lagi Mega Pro? Ada-ada aja. Halo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita ini vlog yang paling lucu. Kenapa saya bilang paling lucu? Saya barusan membaca, memang dari kemarin sudah saya baca berita tentang duet Mega Prabowo atau Mega Pro, di mana pada tahun 2009, pemilu pada 2009, mereka ini adalah duet melawan atau berkontestasi dengan petahana Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Budiono, dan Yusuf Kala berpasangan dengan Wiranto. Oke. Nah, tapi saya baca berita ini memang agak aneh. Aneh, kenapa saya bilang aneh? Karena ini wacana ini datang dari Direktur Pro Mega Center, yaitu Mukhtar Muhammad. Nah, kemudian wacana ini disambut atau ditanggapi oleh petinggi Gerindra, yaitu Habibur Rahman atau yang sering dipanggil Habib, bahwa mereka menyatakan ya segala kemungkinan Partai Gerindra bisa saja menerima. Nah, ini rasaku ini aneh. Aneh kenapa saya bilang aneh? Karena begini ya, di pemilu 2009 lalu mereka aja kalah, nggak sampai 40%. Suara yang diperoleh mereka pada pemilu 2009 itu hanya 32.548.105 atau sekitar 26,79%. Coba bayangkan, kalau misalkan dia bilang itu duet Mega Pro 29 itu adalah kesuksesan yang tertunda untuk duet lagi di 2014, itu sama sekali tidak melihat realitas. Kenapa saya bilang tidak melihat realitas? Konstelasi politik sudah berbeda, basis pemilih sudah berbeda, kemudian ya karakteristik masyarakatnya juga sudah berbeda. Jadi kalau misalkan ditawarkan di 2014 duet ini, kemudian yang muda-muda akan kaget, yuk apaan? Saya bukan mau merendahkan kemampuan atau popularitas-kah atau elektabilitas-kah dari Prabowo maupun Megawati atau sebaliknya. Tapi persoalannya dalam kondisi sekarang itu pemilih kita itu adalah sudah lebih banyak pemilih muda, dan mereka sudah melek teknologi, sudah bisa mempelajari latar belakang, kemudian sudah bisa melihat track record oleh calon-calon yang akan diusulkan. Contohnya misalkan nih, ada beberapa tokoh yang menurut saya itu kalau disandingkan dengan tokoh yang disampaikan tadi, yaitu Mega Pro tadi, seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, apabila disandingkan dengan mereka ini, mungkin orang lebih kenal atau lebih aware atau lebih tertarik untuk mendukung atau melihat tokoh-tokoh yang lebih muda dibanding yang sudah berduet di 2009 lalu. Waktu itu pun sebenarnya khususnya aktivis-aktivis pro demokrasi dalam posisi dilema sih pada saat itu. Kenapa saya bilang dalam posisi dilema? Kalau di 2004 Megawati masih berpasangan dengan tokoh NU, yaitu Kiai Haji Hashim Mujadi. Jadi kelompok masyarakat sipil yang selama ini mendorong reformasi, yang masih cenderung ada anti orang-orang yang dulu berkiprah di zaman Orde Baru, masih mau berpartisipasi. Tetapi memang dilema yang saya katakan itu di saat pemilu 2009 itu memang benar-benar kacau. Kacau dalam arti semua titik-titik itu memang ada unsur-unsur yang selama Orde Baru berkuasa mereka juga mendapat jabatan seperti SBY misalkan, kemudian ada Prabowo misalkan, dan ada Wiranto. Nah, pada saat itu memang ya lebih banyak pro demokrasi itu tidak memilih atau golput karena ngerasa ya gimana nih, dulu kita berseberangan dengan mereka-mereka ini, kenapa kita harus pilih. Nah, waktu di pemilu 2014 saat Prabowo maju berpasangan dengan Hatta Rajasa dan berkontestasi dengan kader PDIP atau Jokowi, isu-isu yang berkembang atau isu-isu yang didorong itu adalah
masalah pelanggaran HAM lah, inilah, itulah, apa segala macam. Begitu juga di 2019, waktu Prabowo berpasangan dengan Sandi Uno dan Jokowi sebagai petahana maju kembali berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Artinya apa? Dari 2009 berteman atau berpasangan lewat Megapro, kemudian berselisih dengan isu-isu HAM, sampai 2 kali pemilu, nanti tiba-tiba gandeng lagi, coba. Itu kan aneh. Gila, Lundro. Siapa yang mau milih? Kan gitu. Memang elektabilitas Prabowo sekarang tinggi. Dia masih masuk dalam jajaran di beberapa lembaga survei. Dia memang masih masuk dalam jajaran 3 besar. Tapi persoalannya adalah, apakah survei-survei ini bisa menjamin ketika 2 tahun ke depan atau selama proses ini bergulir, politik ini terus bergulir, dan gerakan-gerakan relawan-relawan orang-orang yang populis sekarang seperti Ganjar Pranowo ini misalkan terus membangun basis mereka, apa ada jaminan bahwa elektabilitasnya itu bisa mendongkrak elektabilitas Megawati yang saat ini elektabilitas Megawati hampir tidak ada di 10 besar setiap survei yang dilakukan. Oleh karena itu ya jangan tergiur dengan apa yang ada sekarang gitu ya. Jadi maksud saya itu ya realistis aja lah berpikir. Pilihan satu-satunya itu yang paling tepat memang itu adalah ya sudah pas itu Ganjar Pranowo. Kalau bisa gandeng nih ya. Kalau kita orang partai nih, kalau saya orang partai nih, kalau bisa nih gandeng ini antara Ganjar Pranowo dengan salah satu tokoh dari Jawa Barat. Kalau itu kelar. Selesai itu, sapu bersih tuh suara di pemilu. Nah, saya ingin melihat ada beberapa tokoh yang sampaikan, beberapa tokoh yang menurut saya itu dari tipikal dan dari pengalaman dan latar belakang partainya adalah ada beberapa yang menurut saya itu salah satu dari Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi. Memang di konteks nasional atau dalam politik nasional memang dia belum sering muncul ya. Masih anggota DPR RI, belum pernah jadi menteri, tapi dia sudah berpengalaman sebagai anggota DPRD, kemudian ketua DPRD, kemudian bupati, ya beberapa periode dan di legislatif di DPR RI. Menurut saya ini dua ini ya imbang lah, soal popularitas, soal kinerja, mobilitas, dan soal bagaimana mereka mendekatkan diri kepada grassroots dan aksi-aksi sosial mereka, termasuk mereka berdua ini adalah tokoh yang cakep dalam mengelola sosial media, publikasi-publikasi kerja-kerja mereka di grassroots. Ya, tapi itu cerita. Daripada bermimpi lagi, atau daripada kita disuguhin lagi Megapro, ya kan? Sedangkan motor Megapro aja sekarang sudah nggak ada lagi kali. Masa capresnya lagi Megapro? Ada-ada aja. Oke, thank you. Mungkin itu tanggapan saya. Tapi permintaan saya kepada teman-teman tetap optimis bahwa tokoh yang akan muncul di 2014 adalah tokoh yang kita perjuangkan dari sekarang. Kenapa? Karena kedua tokoh ini, baik Mega maupun Prabowo, adalah petinggi partai yang sangat menentukan siapa yang akan mereka rekomendasikan untuk menjadi capres di partai tinggi, maka itu orang tidak akan pernah jadi. Apabila kehendaknya rakyat kuat, misalkan seperti dua tokoh yang saya sampaikan tadi, Deddy Mulyadi kah, atau Ganjar Pranowo terutama misalkan, apabila rakyat kuat mendorong kehendaknya, maka partai akan legowo, akan memberikan rekomendasi. Seperti pada saat Jokowi dulu muncul sebagai capres yang didorong oleh relawan. Dan ternyata di detik-detik akhir, walaupun pada saat itu ya masih dianggap terah-terah masih harus perlu, atau terah-terah politik itu memang masih salah satu syarat mutlak di partai politik, akhirnya mau tak mau dengan desakan arus bawah, Jokowi dicalonkan oleh PDIP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan Megapro nggak jadi, maka siapa yang akan jadi di 2014? Tantangannya nih, dan menjadi perbincangan sampai sekarang itu adalah ada kemungkinan Prabowo Puan katanya. Nah, kalau itu terjadi, apa sikap Anda? Apabila itu terjadi, siapa yang akan Anda pilih? Mungkin itu aja tanggapan saya atas pemberitaan itu. Tapi bagi saya, untuk kembali mendukung Megapro, bagi saya itu
No. Kalau Anda terserah. Kalau saya mau cari yang muda-muda aja, yang energik-energik aja, yang hari ini ya di kalangan muda bisa diandalkan untuk mendekatkan diri dan memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan anak muda. Terima kasih. Silakan Anda sebarkan video ini. Ini adalah statement pribadi saya. Soal keliru atau tidak menurut Anda itu hak Anda. Tapi yang intinya saya di sini menyatakan bahwa kalau misalkan duet itu dipaksakan, maka itu sama dengan bunuh diri terhadap basis massa atau basis pemilih partai itu sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. CS!